saudaraku yang saleh dan saleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, amin. Kita bertemu lagi di pembelajaran tema 5, subtema 2, muatan SBDP, dengan materi yang pertama yaitu membuat hiasan vas bunga. Vas bunga merupakan hiasan yang sering kita lihat di rumah. Banyak benda di sekitar kita yang dapat digunakan sebagai hiasan vas bunga. Hiasan-hiasan tersebut berasal dari bahan alam maupun buatan. Bahan alam merupakan semua bahan yang telah tersedia di alam. Bahan-bahan alam yang dapat dibuat hiasan antara lain biji-bijian, dedaunan kering, cangkang kerang, dan masih banyak yang lainnya. Siapa coba di sini yang pernah membuat hiasan vas bunga? Ya, saat semester 1 kita sudah pernah membuat hiasan vas bunga dari bahan alam, yaitu biji-bijian. Masih ingatkah bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk menghias vas bunga. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, vas bunga yang belum diberi hiasan. Kemudian ada aneka biji-bijian, ada boleh biji jagung, biji kacang hijau, biji padi, biji bunga matahari, biji jeruk, dan yang lainnya. Kemudian siapkan lem dan pinset. Langkah-langkah kegiatan yang pertama, buatlah pola gambar sesuai keinginanmu pada vas bunga. Kedua, berilah lem pada pola yang telah kamu buat. Dan yang ketiga, hiaslah menggunakan biji-bijian yang telah kamu sediakan dengan menempelkan biji-bijian pada vas bunga. Nah, setelah itu, jadilah pot bunga yang cantik setelah dihias. Materi kedua, membuat vas bunga dari tanah liat. Selain biji-bijian, ada lagi salah satu bahan alam yang dapat ditemukan di sekitar kita, yaitu tanah liat. Tanah liat dapat dibuat menjadi bahan kerajinan. Tanah liat banyak digunakan karena sifatnya yang lunak, sehingga mudah dibentuk. Ini merupakan contoh karya vas bunga dari tanah liat. Tentu Ananda pasti pernah melihat kan vas bunga yang terbuat dari tanah liat, atau Ananda punya di rumah. Untuk membuat vas bunga dari tanah liat, alat dan bahan yang diperlukan yaitu tanah liat, air, sarung tangan, dan cutter. Langkah-langkah membuatnya yang pertama, kita ambil tanah liat secukupnya, lalu kita basahi dengan air. Kita uleni sampai teksturnya pas dan tidak encer. Yang kedua, kita pilih tanah liat memanjang menyerupai tali di atas meja. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat lempengan tanah liat berbentuk lingkaran sebagai alas. Dan yang keempat, kita lilitkan pilinan yang telah kita buat di atas lempengan sampai ke atasnya. Dan yang kelima, kita rapikan susunan tanah liat menggunakan cutter. Dipotong ya pakai cutter. Dan yang keenam, kita bentuk susunan hingga menjadi vas bunga. Nah, setelah itu vas bunga dari tanah liat sudah jadi. Materi 3, kerajinan dari daun kelapa. Sebelumnya, kita sudah mempelajari karya dari biji-bijian, ada tanah liat. Nah, sekarang materi selanjutnya yaitu ada bahan alam lagi yang dapat dijadikan karya seni, yaitu bagian tumbuhan dari daun kelapa, yaitu membuat, ada yang tahu ini apa? Ya, kita pasti pernah melihat saat hari raya besar, yaitu hari lebaran. Ya, ketupat. Nah, ada yang sudah bisa membuat ketupat. Nah, di situ kulit ketupat itu terbuat dari daun kelapa.
Pasti ayah bunda atau kakek neneknya sudah bisa ya membuat kulit dari daun kelapa. Cara untuk membuat kerajinan dari daun kelapa, alat dan bahan yang digunakan yaitu ada daun kelapa dan cutter. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama, kita buang lidi atau yang kasarnya pada janur menggunakan pisau atau cutter hingga menjadi 2 helai daun kelapa. Yang kedua, kita gulung satu sisi janur sampai 3 kali pada tangan. Posisi pangkal janur menghadap ke atas. Yang ketiga, kita ambil sisi janur satu lagi. Kita lakukan seperti langkah sebelumnya. Posisi pangkal janur menghadap ke bawah. Yang keempat, kita buat kedua gulungan saling bersilangan. Janur masih dalam posisi tergulung. Yang kelima, kita ambil satu ujung, kemudian putar ke belakang susunan janur. Yang keenam, kita masukkan ujung janur yang sudah diputar ke belakang tersebut ke janur yang berada pada posisi tengah. Cara memasukkannya seperti menganyam. Yang ketujuh, kita teruskan anyaman sampai bawah. Lakukan seperti langkah sebelumnya hingga selesai. Bungkus ketupat sudah jadi. Alhamdulillah, amin. Terima kasih sudah menyimak videonya Saleh dan Saleha. Nah, untuk prakteknya kita tidak bisa untuk mempraktekannya langsung. Namun insya Allah lain waktu jika kita bisa bertemu, kita akan mempraktekannya langsung. Atau mungkin Ananda di rumahnya mau mempraktekkan, boleh. Nah, sebagai gantinya, latihan dari Ustazah yaitu mengerjakan latihan di buku tematik halaman 47 di muatan SBDP-nya yaitu nomor 1 sampai 5. Terima kasih ya Saleh dan Saleha. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa mempraktekannya langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!